Lagi pada momen kalender hari Rabu ini tanggal 16 April 2025, saya masih terhubung definitif benar-benaran memang saya ini ya diposisikan sebagai alibi serupa seperti penuntut dalam peradilan, karena memang terus-terusan saya ini diganggu. Konteks body supernatural kembali menteror pada momen pagi hari ini dan definitif mengintimidasi ataupun mendiskreditkan status saya di hadapan hukum, sama sesungguhnya dengan orang-orang lain seperti dalam ketentuan yang berlaku. Saya definitif diancam, dikucilkan, didiskreditkan, seperti dilecehkan keterkaitan pengurusan perkara saya, dan mengaku mereka menyatakan atas nama kalangan yang mengantikan adibana karena keterkaitan kemiskinan dan juga masalah harta warisan, dan juga keterkaitan pengurusan perkara saya ini tidak mengikutkan biaya ataupun nirlaba kepada kepolisian ataupun oknum, tidak membayar, tidak menyuap, serupa begitulah kira-kira. Di mana ancaman tersebut mengaku dari kalangan Pulau Jawa pula, dengan perwakilan atas nama oknum sepertinya, dan konteks juga menyatakan keterkaitan kalangan non pribumi serupa sama latar belakang alasannya, mengaku mereka memang begitu. Demikianlah saya mengalami kebingungan dan saya merasa perlu untuk melaporkan ataupun mengkonferensikannya, karena keterkaitan pengurusan bobot perkara saya ataupun juga alibi, maksud saya alibi perkara yang sepertinya memang termasuk sosial sebenarnya mengetahui tentang alasan-alasan tersebut. Hanya saja saya tidak mengetahuinya. Konten menyatakan bahwasanya mereka ini sebenarnya mendiskreditkan kenegaraan Indonesia karena ketahuan atas nama monumental nasional Indonesia, Adibana dan Ibu Sulatina. Kurang ngerti saya, tapi konteksnya menyatakan begitu, dan mengaku mereka dari kalangan oknum, dan termasuk juga kalangan Pulau Jawa, yang termasuk juga mereka berhimpun katanya ke dalam sosial media internet yang bernama Bigo. Mereka ini sebenarnya pemilik Bigo katanya, bukan sekedar pemain Bigo, tapi juga pemilik Bigo. Kalangan oknum, termasuk juga kalangan politik Pulau Jawa. Konfirmasinya menyatakan serupa begitu, sangat mengancam sekali, dan mengatakan bahwasanya saya ini sebenarnya jangan mengurus perkara ini karena keterkaitan hal-hal tersebut. Dalam momen yang bersamaan saya dinyatakan definitif didukung untuk proyek BRI 666 saya. Sangat membingungkan sekali. Definitif saya didukung, konteksnya menyatakan demikian. Atas nama kalangan pemerintah juga pula, yang termasuk juga kalangan non pribumi juga pula. Dua-duanya ini satu sisi mengancam, mengintimidasi, mengaku bahwasanya saya ini sebenarnya tidak eksis secara pengadilan, dan mengapa mengurus-ngurus perkara yang sungguhnya menyangkut perlentaian ataupun supernatural ini mengganggu katanya, karena menyangkut tentang seks rame-rame, seks kos-kosan ataupun masalah
kawin poligami, anak muda, rame-rame di kos-kosan, kontennya kurang lebih membingungkan seperti itu. Dari kota Binjai katanya, dari Universitas Sumatera Utara, dari mana begitu. Mengapa kau urus-urus perkara ini? Kontennya menyatakan begitu. Kurang lebih demikian lah. Ini kan masalah kita semuanya, kenapa kau marah iri? Kita di kos-kosan, kurang lebih demikian lah. Dan menyangkut pada Bigo secara serta-merta. Namun dalam satu sisi lainnya saya didukung. Kontennya terhubung bersama menyatakan saya ini didukung untuk proyek BRI 666 saya ini atas nama pemerintah, yang termasuk juga atas nama internasional kalangan kulit putih dan juga kalangan Asia yang bersama-sama juga Bapak Adibana katanya. Apa ini dua-duanya satu orangnya atau ada dua orangnya? Namun saya memang merasa sangat penting untuk mempelaporkannya ini, karena juga memang saya punya urusan dan dinyatakan saya ini tidak valid secara bersamaan. Penuntutan tersebut ataupun perkara tersebut cumalah ecek-ecek belaka, kontennya menyatakan begitu. Hanya ecek-ecek belaka. Kontennya menyatakan bahwasanya mereka ini definitif kalangan Pulau Jawa atas nama Megawati Soekarno Putri sepertinya, atau juga politik nasional Indonesia yang menyangkut teroris dengan metode supernatural, dengan momen menghempang menuntut perkara atas nama internet 666 Irwan Kong Discovery ini. Kurang lebih demikian lah, sangat membingungkan. Konten menyatakan ini menyangkut kepada anti Adibana, menyangkut kepada penjualan Indonesia ataupun segala sesuatunya pakai ongkos, pakai sponsor. Nah, kontennya menyatakan bahwasanya saya ini sebenarnya dengan keluarga Bapak Adibana bukanlah termasuk pemerintah. Seperti itu konten-kontennya. Dan menyangkut juga kepada orang Nias, termasuk juga serta-merta juga mereka ini bersama-sama menyatakan kalangan underground musik metal. Begitu. Sangat membingungkan sekali ya. Mereka pun serta-merta mengatakan mengaku diri dari kalangan musik metal underground. Mereka adalah kalangan underground metal. Termasuk mereka Bapak Prabowo, keluarganya, anak-anaknya katanya pemain underground metal. Membingungkan sekali. Termasuk mereka keluarga Megawati Soekarno Putri secara bersamaan juga nggak tahu saya, nggak ngerti saya, dari kalangan keluarga Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengaku mereka kalangan underground metal, pemain musik metal katanya. Nggak ngerti saya, bingung saya, dan saya merasa ini sangat riskan sekali ataupun sangat dekat sekali sebenarnya secara pengalaman yang penting untuk dipelaporkan. Terasa memang, makanya saya merasa perlu untuk mempelaporkannya, mengkonferensikannya. Kurang lebih demikian lah. Ya, dinyatakan begitu. Saya masih ingat kok. Dan mengaku mereka dari Linkin Park, Emily Armstrong gitu. Bahwasanya nama Irwan Kong ini sebenarnya berurusan dengan underground metal. Oh, serta-merta begitu. Namun mereka mengatakan mereka kalangan keluarga politik nasional Indonesia yang sebenarnya tidak senang dengan keluarga Adibana dan Ibu Sulatina, kurang lebih demikian. Menyatakan diri mereka bahwasanya kronologi ini keterkaitan kepada band saya dan teman-teman saya kemarin yang session ngejam itu berhasil membuat album rekaman perdana
karena juga memang digawangi oleh personil-personil yang memang sudah mahir dalam belantikan musik underground metal, punk rock, techno industrial, termasuk juga black metal, grindcore. Semuanya sudah pada mahir itu, baik pemain drumnya, baik pemain bassnya, pemain rhythm, lead gitarnya, termasuk pemain turntable DJ keyboardnya. Namun kalau ditanya musik top 40, musik cafe, musik pop, nggak mahir. Mereka nggak mahir. Kayak lagu Muda Jatuh Cinta, Ahmad Dhani, The Rock gitu kan, dia bilang nggak mahir. Mereka nggak mahir itu. Musik-musik kayak White Lion gitu kan, Scorpion, nggak mahir. Mereka nggak mahir. Mereka mahir itu Ramones, Rancid. Mereka mahir itu. Linkin Park, Limp Bizkit, Slipknot, Napalm Death. Mereka pada mahir semua. Jadi berhasillah menyelenggarakan album rekaman perdananya dan menyatakan bahwasanya saya sebenarnya suatu kesalahan dalam band tersebut. Saya kurang paham maksudnya apa itu. Jadi saya ini sungguhnya bukanlah vokalis katanya. Bahwa saya ini sebenarnya cuma merekayasa suara saya. Demikianlah duduk perkaranya. Nggak tahu saya. Dan melintir omongannya, mengancam, mengintimidasi, lama-lama menyangkut bapak di mana, lama-lama menyangkut tentang harta warisan, lama-lama menyangkut tentang politik Indonesia, keterkaitan kepada nama-nama tertentu, mengaku mereka kerabatan keluarga, seperti Bapak Prabowo, Bu Megawati, Bu Sri Mulyani. Nggak paham saya. Namun saya merasa perlu, penting untuk mempelaporkannya. Kontennya mengancam sekali ya, dan serta-merta juga menyatakan tentang kejawaan begitu. Ada omongan kejawaan bahwasanya Indonesia ini adalah suku Jawa, bukanlah Bapak Adibana ataupun Ibu Sulatina, bukan. Demikian bingkai percakapan, bingkai intimidasi, ancaman ataupun terornya. Bahwasanya Bapak Adibana ini dan Ibu Sulatina bukanlah kalangan Islam, bukan orang Jawa, mana mereka ini sudah definitif tidak dominan untuk diurus perkaranya. Dan gangguan supernatural ini dinyatakan juga oleh mereka berasal dari kalangan orang Jawa, suku Jawa, termasuk oknumnya, dengan alibi dinyatakan termasuk atas nama kalangan kulit putih. Pada saat bersamaan juga bahwasanya saya dihubungi bahwa memang saya ini diganggu dari Pulau Jawa, keterkaitan Adibana secara pokoknya, secara pokok demikian katanya. Sudah dikonfirmasi dalam percakapan mereka keterkaitan pengurusan pengangkatan Monumental Nasional Indonesia, Bapak Adibana, Bapak Jenderal Adibana, dan Ibu Jenderal Sulatina. Kontennya menyatakan serupa begitu pada momen perkaranya juga. Saya mendapat konfirmasinya dengan pengakuan sesungguhnya dapat dipertanggungjawabkan, namun diupayakan untuk dirahasiakan karena urusan yang spesifik begitu. Dan serta-merta juga saya masih ingat juga konteksnya, dalam momen yang bersamaan juga terpisah, dia berjeda waktu begitu. Nggak tahu saya, berjeda dia itu, jeda waktu itu antara 5 menit, lebih kurang 5 menit, antara 5 menit begitu. Saya dinyatakan didukung oleh kepolisian, sesungguhnya didukung oleh kepolisian, didukung oleh pemerintah untuk pengurusan realisasi proyek BRI 666 saya. Dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang Bapak Adibana ataupun juga menyangkut Ibu Sulatina, sekalian juga tentang tanah dan bangunan yang berperkara harta warisan kepada kami. Definitif sudah kepemilikan kami katanya, dan tidak perlu dikhawatirkan. Hanya masalah omongan orang yang mengklaim perkara Iwan Kor ini katanya hanya sejenis somasi, sejenis perkara di luar pengadilan, bukanlah perkara yang valid. Konteksnya menyatakan hanya saja masalah itu saja.
dituding hanyalah sejenis somasi belaka perkara Irwan Kornel ini. Namun pun serta-merta dinyatakan kepada saya bahwasanya itu tidak perlu didengarkan, itu tidak benar, karena juga memang sudah diakui dari kalangan keluarga juga yang berstatus juga kalangan peradilan dan juga kepolisian bahwasanya perkara nama Irwan Kornel juga sah, valid beracara pengadilan, bukan hanya di luar pengadilan. Karena juga tuntutannya memang dipahami menyangkut zona pengalaman perkara yang khusus di dalam hukum, perkara santet, perkara hipnotis, serta merta TKP ataupun peradilannya mengikutkan bersamaan. Konteksnya menyatakan tidak harus di dalam pengadilan seperti beracara mengikutkan panitera, jaksa penuntut umum, kita berjumpa di dalam ruang peradilan, karena juga pembuktian yang memang mengharuskan mengikutkan TKP di luar peradilan pun sesungguhnya sama saja. Dalam keadaan yang mendesak begini, konteksnya menyatakan kurang lebih demikianlah, sehingga tidak perlu didengar bahwa penuntutan perkara internet nama Irwan Kornel ini tidaklah kuat di dalam hukum ataupun tidak beracara pengadilan ataupun sejenis somasi belaka. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikianlah dalam pemahaman saya sebagai pihak yang berpendidikan hukum begitu. Serupa perkara ini katanya dengan pengadilan, hanya saja mengikutkan TKP karena memang perkaranya khusus. Ini kan perkara santet. Pembuktiannya secara pengadilan itu sangat penting mengikutkan alibi-alibi seperti di luar pengadilan kita begitu. Sama sebenarnya penuntutan pengadilan ini, penangkapan ataupun juga beracara pengadilan. Demikianlah kurang lebih. Membingungkan sekali serta merta ya, masih ingat saya secara urutan pernyataan saya ini. Dalam satu poin saya ini diintimidasi, diancam, nyatakan saya ini tidak valid ataupun ecek-ecek belaka, tidak perlu menuntut keuangan dengan penjelasan-penjelasan spesifik seperti yang saya utarakan tadi. Dan satu poin pula dalam jedanya, saya dinyatakan didukung definitif proyek saya ini mengikutkan kerjasama pemerintah dan aparat hukum untuk realisasinya, termasuk juga kalangan keluarga ataupun kerabat yang bersamaan juga statusnya kalangan pemerintah sebenarnya mereka ini, konteksnya menyatakan begitu. Membingungkan, kontroversi seperti dualisme gitu, tapi sangat riskan sekali ini benar karena konteksnya begitu kan. Nah, saya sudah melaporkannya dan konteksnya juga menyangkut tentang kerjasama internasional, keterkaitan pengalaman supernatural ordinary, untuk menyatakan begitu, untuk dukungan juga proyek BRI 666 dan juga keterkaitan juga masalah internet yang menyangkut kepada penjelasan internet ID 666 Irwan Kornel Discovery ini. Katanya menyatakan mengikutkan juga Amerika ataupun kalangan Asia bersama kalangan pemerintah Indonesia dengan kompensasi kepada nama Irwan Kornel, realisasi proyeknya diwujudkan BRI 666 dengan kepastian pula kepemilikannya ataupun urusannya terkooptasi ataupun disepahami atas nama Irwan Kornel belaka, karena memang korban utama disengajakan seakan-akan difokuskan sebagai urusan ataupun masalah ataupun yang kerok, kurang lebih demikian. Menyangkut pacaran, menyangkut percintaan, rumah tangga, menyangkut juga tentang seksualitas bersupernatural yang in the coast, yang di kota Binjai, yang di kota Medan, yang di daerah Pancur Batu, Tanah Karo, termasuk juga Siantar. Ya, saya diinginkan untuk menspesifikkan pada segmen tersebut karena sepertinya dominan ya. Namun kan saya tidak terkait sungguhnya karena memang saya ini mengurus perkara saja, bukan saya ini ikut di TKP tersebut ya kan. Kalau dalam momen pengalaman ini sudah jelas saya ini beralibi atas nama pemerintah ataupun kepolisian untuk pembuktian zona TKP pengalaman perkara supernatural yang memiliki segmen-segmen yang dimaksud.
Demikianlah saya pelaporkan ini, dan secara pokok dinyatakan momen ini adalah momen potensial untuk memberangus eksistensi kenegaraan Indonesia yang sungguhnya berpokok perkara kepada anti monumental nasional Indonesia Soekarno. Sudah definitif diakui terhadap Bapak Adi, Bana, dan Ibu Selatina, yang menyangkut juga kekerabatan keluarganya terhadap Amerika Serikat ataupun internasional, seperti juga Rusia ataupun Moskow, dan juga Inggris ataupun London, serta juga benua Asia ataupun negara-negara Asia. Bapak Adi, Bana, dan Ibu Selatina serta kekerabatan ataupun kekeluargaannya. Untuk yang menyatakan dihentikan itu sebenarnya secara pokok. Demikianlah maksud dari perkara supernatural ini atas nama pihak-pihak yang tidak menyenangi internet 666 Irwan Discovery ini. Yang kendati pun menyangkut juga Islam, konteksnya menyatakan sesungguhnya sudah terbongkar perkara menyangkut sebenarnya tentang monumental Indonesia yang sudah definitif terhadap Bapak Adi, Bana, dan Ibu Selatina. Demikianlah saya pelaporkan ini urusannya untuk dievaluasi dan dipastikan, karena saya juga dinyatakan punya peluang sebenarnya untuk perkara ini, sebab juga zona pembuktian perkara ini sangat penting untuk dipelaporkan, untuk dikonferensikan sebagai acuan nantinya untuk kejelasan duduk perkara ataupun reka ulang. Konteksnya mintakan kurang lebih demikian. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Sepertinya saya sudah merangkum seluruh ancaman ataupun konteks yang membuling seperti berada dalam perundungan saya ini, kalau dalam istilah orang Jawanya, karena memang skop ketersangkaannya mengaku diri atas nama kalangan orang Jawa katanya. Mirip saya ini serupa pengalaman perundungannya. Konteksnya menyatakan saya ini mengalami perundungan ataupun istilahkan dengan bullying, ya, bullying, ancaman, teror begitu. Demikianlah, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Bodhi Satya. Om Santiasu.